Pernah kebayang nggak kalau tiba-tiba ada situasi darurat terjadi tepat di depan mata Anda? Nah, apa yang kita lakukan di 5 menit pertama itu bisa jadi penentu segalanya. Setiap detiknya itu benar-benar berharga. Di sini, kita akan bedah bareng langkah-langkah krusial yang bisa kita ambil buat bikin perbedaan besar. Jujur deh, ini pertanyaan yang mungkin bikin kita diam sejenak, ragu, atau bahkan panik. Tapi tenang, tenang. Tujuan kita di sini simpel banget, ngasih kamu kepercayaan diri dan bekal pengetahuan dasar. Biar nanti, kalau dibutuhkan, jawabanmu mantap. Ya, saya siap. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari kenapa sih menit-menit awal itu penting banget, terus lanjut ke protokol darurat yang bisa dipakai di mana aja. Habis itu kita pelajari cara nanganin cedera umum, apa yang harus dilakukan kalau napas dan jantung berhenti, dan kita tutup dengan peran paling penting kita sebagai penolong. Alright, kita langsung masuk ke konsep menit-menit emas. Dengerin deh, ini bukan cuma istilah keren-kerenan loh. Ini adalah sebuah realitas yang bisa menentukan hidup atau mati di dunia pertolongan pertama. Jadi, P3K itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, ini tuh tindakan pertama banget yang kita kasih sebelum ambulans atau dokter datang. Kamu nggak perlu jadi dokter kok buat ngelakuin ini. Peran kita di sini adalah jadi penolong pertama dengan satu tujuan utama. Jaga korban biar stabil dan kasih mereka kesempatan terbaik untuk bertahan. Dan semua tindakan kita itu dasarnya ada di 4 pilar ini. Semuanya berakar di sini. Mulai dari yang paling utama, jelas nyelamatin nyawa, sampai mastiin kondisi korban nggak makin parah dan bahkan ngebantu proses pemulihan mereka nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Ada 3 langkah universal yang wajib banget kamu ingat di situasi darurat apapun. Anggap aja ini semacam mantra atau checklist di kepala kita pas lagi panik-paniknya. Cuma 3 kata, tapi urutannya penting banget. Amankan, periksa, panggil. Kenapa harus urut? Ini bukan cuma biar efektif nolongnya, tapi juga buat jagain keselamatan diri kita sendiri sebagai penolong. Oke, kita kupas satu-satu ya. Langkah pertama, dan ini nggak bisa ditawar, keselamatan diri sendiri. Ingat, pahlawan yang jadi korban itu nggak bisa nolong siapa-siapa. Jadi sebelum lari nolongin, berhenti dulu sebentar, lihat sekeliling. Ada api? Ada kabel listrik ngegantung? Kalau nggak aman, jangan nekat. Setelah lokasi udah aman, baru kita samperin korbannya. Cek kesadarannya. Nggak usah ragu, panggil aja yang kenceng. Pak, Bu, bisa dengar suara saya? Sambil tepuk-tepuk bahunya. Nah, respon mereka, atau nggak adanya respon sama sekali, itu adalah petunjuk super penting buat langkah kita selanjutnya. Oke, setelah 3 protokol dasar tadi udah di luar kepala, sekarang kita bahas beberapa kasus cedera yang paling sering kita temui. Biar apa? Biar kita makin siap kalau, amit-amit, dihadapkan sama skenario yang nyata. Pendarahan hebat itu bisa ngancam nyawa dalam hitungan menit. Kuncinya cuma satu, tekan. Langsung aja. Ambil kain bersih apapun, tekan yang kuat di sumber lukanya. Kalau darahnya nembus, gimana? Nah, ini penting banget. Jangan dilepas kain yang pertama. Tumpuk aja pakai kain baru di atasnya, terus tekan lagi. Ini ngebantu banget proses pembekuan darah. Nah, buat luka bakar, tolong banget lupain semua mitos soal odol, mentega, kecap, apalah itu. Itu malah bisa bikin infeksi. Tindakan yang paling benar itu cuma satu. Siram pakai air dingin yang ngalir. Bukan air es ya, air keran biasa aja. Siram yang lama, sekitar 10-20 menit. Oh, dan satu lagi. Kalau ada kulit yang melepuh, biarin aja, jangan dipecahin. Kalau kita curiga ada yang patah tulang, aturan utamanya cuma satu. Jangan digerakin, titik. Imobilisasi itu kuncinya, biar cederanya nggak makin parah. Coba deh cari benda keras di sekitar, kayak penggaris, papan, atau bahkan gulungan koran buat jadiin penyangga darurat. Oke, sekarang kita masuk ke skenario yang paling kritis. Situasi di mana seseorang nggak sadar dan nggak napas. Disinilah kita butuh jurus pamungkas, CPR atau resusitasi jantung paru. CPR itu pada dasarnya gini, kita jadi pompa manual buat jantungnya korban. Kita ngambil alih kerja jantung dan paru-paru mereka buat sementara. Tujuannya apa? Buat mastiin darah dan oksigen tetap ngalir ke otak. Secara harfiah, kita lagi membeli waktu buat otak mereka. Eits, jangan langsung main tekan dada. Ada urutannya. Pertama, pastiin lagi korbannya bener-bener nggak respons. Kedua, teriak minta tolong. Tolong telepon ambulans. Baru deh kita cek napas dan nadinya. Cepet aja, nggak usah lama-lama. 5-10 detik cukup. Kalau nggak ada tanda kehidupan, jangan ragu. Langsung mulai kompresi dada. Siklus CPR itu berpusat di 2 angka ajaib. Yang pertama adalah 30. Kita akan lakuin 30 kali kompresi dada yang kuat dan cepat. Nah, setelah 30 kompresi itu, lanjut ke angka kedua. 2.
2 napas bantuan. Tapi ini kalau kamu terlatih dan percaya diri ya. Jadi rasionya 30:2. Kalau kamu ragu atau nggak terlatih ngasih napas gimana? Nggak masalah. Lakuin aja terus kompresi dadanya tanpa henti. Itu jauh lebih baik daripada nggak ngapa-ngapain. Soal kecepatan nekennya nih, ada triknya. Biar gampang, coba deh nyanyiin lagu Stayin' Alive di kepala. Nah, ritme lagu itu pas banget, sekitar 100-120 tekanan per menit. Kuncinya adalah cepat dan konsisten. Terus, sampai kapan kita harus ngelakuin ini? Tenang, kamu nggak diharapin jadi Superman. Ada beberapa kondisi di mana kita boleh berhenti. Misalnya korbannya mulai sadar atau napas lagi. Atau yang paling umum, tim medis profesional udah datang dan ngambil alih. Dan yang terakhir, kalau kita sendiri udah kecapean banget. Ingat, keselamatan penolong juga penting. Oke, kita udah sampai di bagian penutup. Di sini kita bakal coba pahami apa sih peran kita sebenarnya dalam rantai penyelamatan ini. Dan ini, menurut saya, bagian yang paling memberdayakan dari semuanya. Poin krusialnya ini, nih, kita bukan pengganti dokter atau paramedis, sama sekali bukan. Anggap diri kita ini sebagai jembatan. Ya, jembatan yang nyambungin antara momen kecelakaan dengan kedatangan bantuan profesional. Jembatan yang menjaga kehidupan itu tetap ada. Dan, ya, itulah intinya. Pengetahuan yang kita dapat hari ini mungkin kelihatannya sederhana. Tapi percayalah, di momen darurat itu, satu tindakan kecil dari kita bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. Jadi, saya mau tanya sekali lagi. Kalau saatnya tiba, apakah Anda siap membantu? Saya yakin sekarang Anda sudah punya jawabannya.